Perkenalkan, nama saya Nur Cekadu, tingkat 3 reguler B. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Alat yang digunakan ada tensimeter, ada termometer, ada stetoskop, ada jam tangan, ada kertas tisu, lampu senter, otoskop, meter, lab examiner, garpu tala, spekulum hidung, spatel lidah, sarung tangan, bengkok, kasa steril, timbangan berat badan, bahan otomatik, alat tulis, sampiran, peniti. Sekian. Setelah itu melakukan kontrak pasien. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Pagi juga, Sus. Apa kabar hari ini, Ibu? Kabar baik. Baik, Ibu, perkenalkan saya perawat Nurce, saya mahasiswa praktik dari Poltekkes Kemenkes Kupang. Apakah ini betul dengan Ibu Ati? Iya, Bu. Baik, Ibu Ati, pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan kepada Ibu. Tujuannya untuk mengidentifikasi status kesehatan pada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya, Bu. Baik, Ibu, sebelum itu apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, Ibu. Baik, Ibu, saya permisi sebentar untuk menyiapkan alat. Permisi ya, Bu. Iya, Ibu. Setelah itu, mendekatkan alat kepada pasien dan dengan menjaga privasi pasien dengan menutup tirai. Setelah itu, menilai status emosi pasien, apakah pasien merasa rileks. Yang pertama, ini mengecek emosi pasien, apakah pasien merasa tertekan, terlihat rileks atau tersenyum. Baik, Ibu, coba buka maskernya sedikit. Sudah, Ibu, silahkan tutup kembali ya, Bu. Setelah itu, pemeriksaan status kesadaran pasien dengan menggunakan GCS, yaitu mata 4, verbal 5, dan motorik 6. Yang pertama yaitu mata, kita melihat ini pergerakan bola mata pasien. Kita menilai dari mata pasien dengan menggunakan ballpoint atau garpu tala. Baik ya, Ibu. Jika Ibu tidak melihatnya lagi, silahkan Ibu mengangkat tangan ya. Tapi jangan menoleh ya, Bu. Baik, Ibu, mata yang di sebelah lagi ya, Bu. Kalau Ibu tidak melihatnya lagi, bisa mengangkat tangan. Yang berikut menilai verbal pasien, yaitu status. Yang kedua yaitu verbal, melihat cara merespon pasien. Apa kabar hari ini, Ibu? Kabar baik. Baik, Ibu, yang terakhir kita akan menilai motorik pasien. Iya, Bu. Baik, Ibu, coba merentangkan tangan seperti ini, Bu. Tarik ke bawah ya, Bu. Kalau saya menekan, silakan Ibu mengangkat tangan. Ulang lagi satu kali, Bu. Setelah itu menilai motorik pada bagian kaki pasien. Silakan, Ibu. Coba Ibu, silakan Ibu mengangkat kaki. Coba sekali lagi, Ibu. Setelah itu kita bisa menyuruh pasien untuk berjalan dan melihat postur tubuh pasien, cara berjalannya, dan menanyakan kepada pasien apakah pasien merasa lelah dan sesak nafas sesudah berjalan. Apakah pasien merasa lelah? Setelah itu mengukur tinggi badan dan berat badan pasien. Dilanjutkan dengan mengukur tanda-tanda vital pasien yang mulai dari suhu tubuh, tekanan darah, nadi, dan pernapasan. Mengukur suhu pasien sekalian dengan mengukur pernapasan pasien. Baik, Ibu, silahkan menempatkan ini di ketiak Ibu. Apakah Ibu bisa sendiri? Perawat saja entah. Mas, betul. Baik, Ibu, silahkan menaruh di ketiak Ibu. Dijepit ya,
Ibu. Sudah Ibu, jika sudah berbunyi silahkan ambil Ibu. Untuk saat ini suhu Ibu normal ya, 37. Permisi Ibu. Baik Ibu, untuk sementara tensi Ibu normal ya, 120/80. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Setelah itu masuk pada pemeriksaan kepala. Yang pertama, inspeksi, melihat apakah kepala pasien bulat, oval. Yang kedua, melihat rambut pasien apakah berminyak, bersih, dan tidak berketombe. Setelah itu melakukan palpasi dengan cara meraba pada kepala pasien, melihat apakah ada ketombe, apakah ada benjolan. Apakah Ibu merasa sakit? Tidak. Kalau sakit bilang ya Bu. Iya. Setelah itu masuk pada pemeriksaan mata. Yang dilihat dari pemeriksaan mata yaitu kesimetrisan antara mata kiri dan mata kanan. Permisi ya Bu. Melihat konjungtiva pasien apakah berwarna putih atau merah muda. Silahkan lihat ke atas Ibu. Konjungtiva Ibu masih normal ya. Yang berikut pemeriksaan pada telinga pasien. Dengan cara melihat kebersihan telinga pasien, kesimetrisan antara telinga kiri dan telinga kanan pasien. Permisi ya Ibu. Melihat kebersihan telinga pasien. Jika saya bunyikan Ibu dan menaruh di belakang telinga Ibu, jika Ibu tidak mendengar lagi, silakan Ibu mengangkat tangan ya. Iya. Setelah itu melakukan pemeriksaan pada bagian mulut pasien. Baik Ibu, untuk sekarang coba buka maskernya dulu Ibu. Pada bagian bibir pasien tidak terlihat kering, terlihat bersih, dan gigi tampak bersih. Yang berikut pemeriksaan pada bagian leher pasien dengan cara amati dan raba posisi trakea. Permisi ya Bu. Coba Ibu menelan. Satu kali lagi Bu. Bisa juga dilakukan untuk amati dan raba pembesaran kelenjar tiroid.
Setelah itu, lakukan pemeriksaan kulit atau intigumen dan kuku. Dari hasil pengamatan, warna kulit pasien terlihat coklat bersih. Permisi ya Ibu. Dengan cara meraba kehangatan kulit, kelembapan tekstur dan turgor kulit pasien. Dengan melihat kesimetrisan antara tangan kiri dan tangan pasien, lihat apakah jari-jari pasien lengkap atau ada kelainan. Setelah itu cek CRT pada kuku pasien. Permisi ya Bu. Setelah itu pemeriksaan pada paru-paru. Inspeksi bentuk dada, kesimetrisan pergerakan dada, dan apakah adanya retraksi interaksi. Baik Ibu, permisi ya Ibu. Coba Ibu bernapas. Satu kali lagi Ibu. Bernapas yang kuat Ibu. Setelah itu perkusi. Permisi ya Ibu. Permisi ya Bu. Setelah itu melakukan pemeriksaan pada belakang pasien dengan menyuruh pasien menyebut 777. Permisi ya Ibu. Silakan Ibu menyebut 777. 7777. Ulang lagi satu kali Bu. 7777. Sebut lagi Ibu. 777. Setelah itu melakukan pemeriksaan pada bagian abdomen dengan cara memperhatikan kulit perut apakah tegang, licin, tipis. Yang kedua, perhatikan warna kulit perut apakah warna kuning atau tidak. Yang berikut, perhatikan adanya striat atau tanda peregangan pada ibu hamil pada pasien perempuan. Apakah ada pembesaran perut asimetris ditemukan pada kehamilan pada perempuan. Setelah itu melakukan auskultasi pada bagian perut pasien, yaitu perut pasien dibagi menjadi 4 bagian, yaitu kuadran kanan atas dan kuadran kiri atas, bagian kuadran kiri bawah dan kuadran kanan bawah. Setelah itu auskultasi pada bagian perut pasien dengan di setiap kuadran dengan stetoskop selama 1 menit. Permisi ya Ibu. Setelah itu melakukan palpasi ringan dengan menggunakan satu tangan. Permisi ya Ibu. Setelah itu melakukan palpasi dalam. Permisi ya Bu, tangannya.
3. Setelah itu melakukan pemeriksaan pada bagian ekstremitas bawah pasien dengan cara melihat pada kaki pasien apakah ada kelainan, lihat pada bagian jari-jari kaki pasien apakah ada kelainan, apakah pasien jari kakinya lengkap atau tidak, dan melakukan CRT, mengecek CRT pada bagian kaki pasien. Setelah itu menilai kekuatan pada kaki pasien. Baik ya Ibu, sekarang Ibu coba mengangkat kaki Ibu. Ulang satu kali lagi Ibu. Yang satu lagi Ibu. Satu kali lagi Bu. Sekarang Ibu coba angkat kaki. Angkat kaki ke atas Ibu. Ke atas lagi Ibu. Ya sudah Ibu. Yang satu lagi Bu. Angkat ke atas lagi Ibu. Sudah Ibu. Setelah itu melakukan pemeriksaan pada bagian pasien dengan menggunakan reflex hammer dan patella Ibu. Baik Ibu, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu. Dari hasil pemeriksaan fisik pada Ibu, saya sudah menulisnya dan saya akan berkolaborasi dengan dokter pada berbagai masalah kesehatan pada Ibu dan untuk memberikan pengobatan pada Ibu. Terima kasih untuk kerjasamanya Ibu. Iya, terima kasih juga. Permisi ya Ibu. Demikian video pemeriksaan fisik dari saya ucapkan terima kasih.